You committed the ultimate act of betrayal, leaving your baby terrified, alone, unprotected, to suffer what I heard was the most gruesome death imaginable, with no food, no water, no protection, and lying in her own feces. You decided you needed a vacation. You left your baby, Jalen. Despite all of her suffering, that little baby persevered, waiting for someone to save her. And you could have done that with a simple phone call. I'm going to sentence you to life in prison without the possibility of parole. On count 5, I'm going to sentence you to 8 years. Run concurrent to count 1. Di kota kecil yang sunyi di Ohio, Amerika Serikat, terdapat sebuah rumah kecil yang seharusnya dipenuhi dengan kehangatan keluarga dan tawa riang anak-anak. Namun, rumah itu kini hanya menyimpan bayang-bayang kegelapan dan kesedihan yang tak terlupakan. Inilah kisah tragis tentang Christel Candelario, seorang ibu yang berubah menjadi penjahat paling kejam dalam pandangan banyak orang, dan putrinya, Jayle, yang menjadi korban dari kebiadaban ibunya. Christel Candelario adalah seorang wanita muda berusia 32 tahun yang tinggal di pinggiran kota kecil Cleveland, Ohio. Dia adalah seorang ibu dari Jalen, putrinya yang berusia 16 bulan. Awalnya, rumah mereka adalah tempat yang penuh dengan canda tawa dan kehangatan. Namun, semua itu berubah di saat sang ibu memutuskan untuk melakukan liburan selama 10 hari. Christel, dengan senyum di wajahnya, merencanakan liburan musim panas yang menyenangkan bagi dirinya. Namun, apa yang seharusnya menjadi waktu yang menyenangkan berubah menjadi mimpi buruk yang tak terelakkan. Pada tanggal 6 Juni tahun 2023, Christel membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dia memutuskan untuk pergi berlibur selama 10 hari ke Puerto Rico bersama seorang teman prianya, meninggalkan Jalen sendirian di rumah, di dalam baby box, hanya dengan beberapa botol susu. Pada saat itu, dia tidak tahu bahwa keputusannya itu akan menjadi awal dari sebuah tragedi yang mengguncang hati banyak orang. Dia mengunci pintu rumah dengan hati yang ringan, tidak menyadari bahwa dia juga telah mengunci nasib putrinya dalam kesendirian dan penderitaan yang tak terbayangkan. Ketika hari-hari berlalu, Jalen terjebak dalam rumah yang sunyi, dikepung oleh kegelapan dan kesepian. Dia menunggu dengan penuh harapan bahwa ibunya akan segera kembali dan memeluknya erat-erat. Namun, hari-hari itu berlalu tanpa adanya tanda-tanda kedatangan Christel. Bayi 16 bulan menderita sendirian dengan rasa lapar, haus, kedinginan, dan hidup yang terancam. Kamera pengawas di sekitar rumah merekam setiap detik dari kesendirian dan keputusasaan Jalen. Jeritan lemahnya mencoba memanggil ibunya, tetapi tak seorang pun mendengarnya. Hingga suatu malam yang gelap, ketika keheningan malam hanya dipenuhi dengan tangisannya yang putus asa. 10 hari berlalu dengan cepat, dan Christel akhirnya kembali dari liburannya dengan hati yang ceria. Beberapa foto liburannya diposting di media sosialnya dengan bangga dan dengan kata-kata seakan dia bebas dari kehidupan penatnya. Namun, apa yang menunggunya di rumah adalah pemandangan yang mengerikan dan memilukan. Ketika dia membuka pintu rumah, dia disambut oleh bau yang menyengat dan suasana yang mencekam. Bagaimana tidak? Bayi berusia 16 tersebut sudah tidak bernyawa di body box-nya dengan kondisi badan kurus kering, dehidrasi, dan ditemukan kotorannya sendiri di tangannya. Dan lebih tragisnya lagi, dokter forensik menjelaskan jika Jalen meninggal di hari ke-9, tepat sehari sebelum ibunya pulang. Sungguh miris dan tragis, bayi berusia 16 bulan bertahan hidup sendirian selama 9 hari. Tanpa makan dan minum. Dengan teriakan setiap malam, seakan-akan dia sedang memanggil ibunya. Akan tetapi, mungkin Tuhan sudah tidak tega dan memilih untuk memanggilnya, agar dia tidak menderita. Dalam persidangan yang menyedihkan itu, semua fakta mengerikan mulai terungkap. Ahli forensik memberikan kesaksian tentang kondisi mengerikan yang dialami Jalen sebelum kematiannya. Mereka menggambarkan betapa Jalen mengalami penderitaan yang tak terbayangkan,
ditinggalkan oleh ibunya yang seharusnya melindunginya. Crystal duduk di kursi pengadilan dengan tatapan kosong di matanya, merasa semua penyesalan dan kesedihan membanjiri dirinya. Dia berjuang untuk menahan air mata yang membasahi pipinya, menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya karena keputusannya yang bodoh. Pada akhirnya, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat kepada Crystal Candelario. Saat dia dihukum, langkahnya terasa berat, dipenuhi dengan beban kesedihan dan penyesalan yang tak terlupakan. Namun, bagi banyak orang, itu hanyalah keadilan yang pantas bagi seorang ibu yang telah mengkhianati kepercayaan dan cinta seorang anak. Sementara itu, di dalam hatinya yang hancur oleh kesedihan dan penyesalan, Crystal menyadari bahwa dia telah kehilangan lebih dari sekadar kebebasan fisiknya. Dia telah kehilangan anaknya karena kesalahannya sendiri, dan itu adalah beban yang tidak akan pernah bisa dia singkirkan, bahkan di balik jeruji besi penjara. Kasus Crystal Candelario adalah pengingat yang menyakitkan tentang betapa pentingnya tanggung jawab sebagai seorang orang tua. Dan meskipun hukumannya telah dijatuhkan, kesedihan dan penyesalannya akan tetap menghantuinya seumur hidup. Dan Jaylin, si bunga muda yang telah layu sebelum waktunya, akan selalu menjadi saksi bisu dari kekejaman ibunya yang tak termaafkan.